Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang saleh dan cerdas? Bertemu lagi dengan Bu Anita, bertemu lagi dengan matematika. Kita sudah sampai di materi tentang membaca dan menginterpretasikan data bagian yang kedua. Ini merupakan video tentang statistik yang keempat. Oke, seperti biasa akan kita bahas terlebih dahulu apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada video yang pertama kita sudah mengetahui bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian di bagian yang kedua bagaimana cara menyajikan data, dan di video yang ketiga kita sudah membaca dan menginterpretasikan data, yaitu dalam bentuk tabel frekuensi, diagram batang, dan diagram garis. Kali ini di bagian yang keempat, kita masih akan membaca dan menginterpretasikan data, kali ini dalam bentuk diagram gambar atau piktogram dan diagram lingkaran. Oke, langsung saja kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah diagram gambar atau yang kita kenal dengan piktogram. Ini adalah contoh yang pertama karena kita akan masing-masing bahas dua contoh ya. Ini adalah piktogram yang pertama yaitu tentang waktu tempuh final lomba lari jarak pendek RW 11. Ya, di sini ada keterangannya satu gambar jam itu mewakili 10 detik. Berarti kalau bagian-bagian yang separuh atau setengahnya, ini setengahnya dari 10 detik. Berarti 10 detik dikali setengah atau 10 detik dibagi 2 ya, sama dengan 5 detik. Berarti kalau ada yang bertanya, waktu tempuh Fatir pada lomba final lari jarak pendek RW 11 adalah dicari Fatir, gambarnya ada 3 jam. Berarti 3 jam, 1 jamnya 10 detik, berarti 10, 20, 30. Ya, ini waktu tempuh Fatir adalah 30 detik. Kemudian waktu tempuh Haikal pada lomba final lomba lari jarak pendek RW 11 adalah Haikal, kita lihat ya, Haikal di sini ada 4 jam utuh dan 1 jam yang setengah ya, berarti 10, 20, 30, 40, yang setengahnya adalah 5, berarti ini adalah 45. Seperti itu ya, 45 detik. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapakah yang menjadi juara final lomba lari jarak pendek RW 11? Coba perhatikan, yang menjadi juara berarti adalah yang paling cepat. Yang paling cepat berarti yang membutuhkan waktu tempuh untuk lomba lari jarak pendeknya itu yang paling singkat ya. Berarti yang juaranya adalah Rangga. Seperti itu. Jadi hati-hati ya. Bukan berarti yang juara yang paling lama kan. Nah, teliti membaca data. Oke, lanjut. Siapakah yang waktu tempuh larinya 60 detik? Nah, 60 detik berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ini ya. Tidak lain adalah Arsyad. Oke, bisa dipahami? Mudah sekali ya nak ya. Baik, kita ke contoh kedua tentang diagram gambar atau piktogram yang kedua ya. Ada apakah di piktogram yang kedua? Oke. Di sini tentang nilai praktek matematika kelas 5A SD Negeri Karangasem ya. Ada yang dapat nilai 100, 90, 80, dan 70. Di sini keterangan gambarnya adalah satu buah bintang mewakili 2 orang. Berarti satu bintang yang utuh 2 orang ya. Berarti yang separuhnya atau yang setengah dari 2 berarti 1 orang. Oke, sip ya. Nilai praktek matematika siswa kelas 5A SD Karangasem paling banyak adalah, yang paling banyak nilainya yang berapa? Yang paling panjang ini ya, yang yang bintangnya paling banyak atau paling panjang, paling banyak ya, yaitu nilai 90 ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini sekaligus yang terakhir. Berapa jumlah siswa kelas 5 SD Negeri Karangasem? Ayo, bagaimana caranya? Caranya boleh langsung dihitung semua
Atau dicari satu-satu yang dapat nilai 100 berapa, 90 berapa, 80 berapa, 70 berapa ya. Karena ini ada setengah-setengahnya, enaknya di satu-satu saja dulu agar lebih teliti ya. Oke, sudah muncul. Dari mana Bu 3? Oke, yang tadi yang utuh itu adalah 2, yang setengah itu adalah 1, berarti 2 tambah 1, berarti ini adalah 3. Oke, yang 90 ini 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali 2 adalah 14. Lanjut yang ini. 2, 2, 2, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Berarti ini 2, 4, 6, 7. Begitu ya. Yang utuhnya ada 2. Berarti ini 2 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 2, 4 tambah 2 lagi. 6 ditambah 1, 7. Ini juga sama ya yang 70. 2 tambah 2, 4 ditambah 1, 5. Nah, berapa jumlah siswa kelas 5 SD Karangasem, SD Negeri Karangasem, tinggal ditambahkan. 3 tambah 14, 17 ditambah 7, 22 ditambah 5. Maaf. 3 ditambah 14, 17 ditambah 7, 24 ya. 24 ditambah 5, jadi 29 orang. Nah, semudah itu ya. Oke, kali ini lanjut ke diagram yang terakhir, yaitu diagram lingkaran. Seperti tadi Ibu bilang, akan ada 2 contohnya ya. 2 contoh diagram lingkaran yang akan ditampilkan. Yang pertama adalah buah kesukaan 20 orang siswa SD kelas 5 SD Melati ya. Di sini yang diagram lingkaran yang pertama dalam bentuk persen ya. Jadi seluruhnya ini kalau persen harus 100 ya, per 100. 40 tambah 20, 60 tambah 30, 90 tambah 10, 100. Totalnya itu harus 100. Berarti kalau ada yang bertanya, berapa banyak siswa kelas 5 SD Melati yang menyukai buah jeruk? Nah, buah jeruk ada 30%. Berarti 30%-nya itu berapa? Jadi 30 karena persen berarti per 100 dikali jumlah siswanya ada 20 ya. Di sini 100 sama 20 bisa dibagi 20. 20 dibagi 21, 100 dibagi 20 jadi 5. 30 kali 1, 30 dibagi 5 ada 6 orang. Jadi yang suka jeruk ada 6 orang ya. Bisa? Oke. Berapa banyak siswa kelas 5 SD Melati yang menyukai buah apel? Tinggal dilihat yang apel di sini ada 20%. Berarti kalau mencari buah apel sama dengan mencari buah apel. Mencari siswa yang menyukai buah apel jumlahnya adalah 2. Karena 20 berarti 20 per 100 kali 20. 20 yang kedua ini ada dari jumlah siswanya ya. Tinggal 20 dibagi 20 jadi 1, 100 dibagi 20 jadi 5. 20 dikali 1, 20 dibagi 5 ada 4 orang ya. Bisa dipahami? Ya, mudah sekali sebenarnya. Lanjut lagi. Berapa banyak siswa kelas 5 SD Melati yang menyukai buah mangga? Tinggal dilihat yang buah mangganya ada 40%. Berapa banyak? Tinggal 40 per 100 dikali 20. Karena jumlah orangnya atau jumlah siswa kelas 5 SD Melatinya ada 20 ya. Ini bisa dibagi 20 dan 100-nya. 20 dibagi 21, 100 dibagi 20 jadi 5. 40 kali 1, 40 dibagi 5 ya 8 orang. Ya, jadi yang suka mangga ada 8 orang atau 8 siswa. Begitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Berapa siswa kelas 5 SD Melati yang menyukai buah pisang? Buah pisangnya ada berapa persen? 10% ya sisanya ya. 10 berarti jumlah yang suka pisang adalah 10 per 100 dikali 20. Ya, ingat 20-nya ini
jumlah siswanya ada 20. Bagi 20 jadi 1, 100 dibagi 25, 10 kali 1, 10 dibagi 5 adalah 2 orang siswa. Berarti yang suka pisang ada 2 orang, ya. Seperti itu. Oke, jadi ini benarkah jumlahnya 20? Ya, 4 tambah 6, 10. 2 tambah 8, 10. Berarti ini 20. Betul ya. Totalnya ada 20 siswa ya. Ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, buah apa yang paling banyak disukai oleh siswa kelas 5 SD Melati? Yang paling luas ya. Kalau misalkan nggak disuruh kalau misalkan langsung pertanyaannya ke sini, nggak usah dicari orang-orangnya ada berapa, dilihat aja yang paling luas. Atau yang persentasenya yang paling tinggi, yaitu 8 orang ini, yaitu yang buah mangga. Kalau sudah dihitung ya kita tahu, oh berarti yang 8 orang yang paling banyak, yaitu yang suka buah mangga. Begitu ya. Pertanyaannya bisa beragam lagi. Berapa selisih banyak siswa kelas 5 SD Melati yang menyukai buah jeruk dan pisang? Berarti cari selisih dari yang menyukai buah jeruk. Ada 6 orang, yang menyukai buah pisang ada 2 orang. Berarti kalau selisih itu diapakan? Dikurang ya. 6 kurangi 2 sama dengan 4 orang. Itu untuk yang pertama ya. Ini kita lanjut ke contoh soal tentang diagram lingkaran yang bentuk yang kedua. Kalau yang tadi dalam bentuk persen, kali ini dalam bentuk diagram, dalam bentuk diagram lingkaran ya. Dalam bentuk ininya yang diketahui derajat. Yang suka majalah 120 derajat, yang suka komik 140 derajat, yang suka novel 100. Kalau dijumlah 100 tambah 120, 220 tambah 140, 360. Berarti ini totalnya sudah pas ya, sudah sesuai, yaitu 360 derajat. Nah, bagaimana cara menentukannya? Sama ya seperti tadi, bedanya ini kalau dalam derajat, kalau dalam persen itu per 100, kalau derajat per 360, karena jumlah satu lingkaran penuh itu sudutnya adalah 360. Oke, jadi kalau ada yang bertanya, berapa banyak siswa kelas 5 SD Mawar yang menyukai komik? Komik ya, buku favorit itu sama dengan yang disukai ya. Nah, oke. Komik dari SD Mawar ya. Komiknya itu ada 140 derajat. Berarti ini 140 dibagi 360 karena dalam bentuk derajat dikali 18. Ini bisa dibagi 18? Bisa ya. Berapa? Betul sekali ya. Mau kita buktikan? Oke lah ya. Untuk meyakinkan ya. Kok laser? Pen ya. Jadi ini 360 dibagi 18 ya. Nah, udah Bu, 20. Iya, caranya ya. Oke. 3 dibagi 18 nggak bisa karena 3 lebih kecil dari 18. Berarti yang dipakai adalah 36. 36 dibagi 18 adalah 2. Nulis 2-nya di atas angka 6. 2 dikali 8. 36, 0. Tapi ini ada masalah 01. Turun. 0 dibagi 18 ya 0. Jadi ini untuk mengingat ya. Kalau masih ada. Oke, Ibu udah ajarkan itu. Oke, kita hapus saja. Padahal nggak usah dihapus juga, nggak apa-apa ya. Oke, ya. Jadi, ininya 18 bagi 18, jadi 1. 360 dibagi 18 jadinya 20. Ya, berarti 140 dikali 1, ya 140 bagi 20 adalah 7 orang. Ya, ini berarti yang suka komik ada 7 orang. Kemudian, kalau ditanya lagi berapa siswa SD Mawar yang menyukai novel, berarti yang suka novel di sini terlihat 100 derajat. Ya, 100 derajat berarti kalau 100 derajat ya 100 per 360 dikali 18.
Ya, 18 dan 360 bisa dibagi 18. 18 bagi 18 jadi 1, 360 dibagi 18 jadi 20. 100 dibagi 20 adalah 5 orang. Berarti yang suka novel adalah ada 5 orang. Lanjut. Terakhir yang suka majalah, ya. Yang suka majalah di sini ada 120. Berarti 120 per 360 dikali 18. 18 dibagi 18 360 bagi 18 20. 120 dikali 1 120 bagi 20 ya 6 siswa. Ya, untuk mengeceknya kita tambahkan saja 6 tambah 7 tambah 5 6 tambah 7, 13, tambah 5, 18. Berarti perhitungan kita sudah jelas. Ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, berapa selisih orang yang menyukai komik dengan orang yang menyukai, siswa yang menyukai novel. Tinggal dikurang aja, tinggal 7 kurang 5. Berapa jumlah orang yang menyukai majalah dan novel, tinggal ditambahkan kalau jumlahkannya 6 tambah 5 ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.